Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's video, yes, lo bisa denger suara kipas, cause di studio gue ini belum ada AC, jadi masih pakai the one and only Wadesta, bukan tentang gue sekarang, alright? Lo udah bisa lihat di judul dan di thumbnail gue ini mau ngomongin seorang figur yang kalau bisa dibilang terlibat dengan keagamaan. So it's going to be sensitive, tapi I will try my best to have civilized storytelling. It's about a priest, man. Ya pasti kalian udah sering lah mendengar kata-kata don't judge the book by its cover. Nah itulah inti pembahasan dari konten yang sekarang ini. So daripada intro kepanjangan, let's just get into it. Here is a chilling story yang terjadi di Indonesia. Yes, untuk kali ini bukan kasus luar negeri, tetapi in this very much country. Pada suatu hari bertempatkan di Sumatera Utara, berdirilah sebuah gereja yang dikenal sebagai Gereja Sidang Rohul Kudus Indonesia, dan gue bakal singkatin menjadi GSRI. Nah, gereja GSRI ini dipimpin oleh seorang pendeta yang namanya adalah Pendeta Henderson S. Gue nggak mau full name ya. Nah, Pendeta Henderson ini tinggal di sebuah desa yang nggak jauh dari gerejanya. It's still in the area, so he kinda live there. Jadi kayak tinggal mondar-mandir. Nah, si Pendeta Henderson ini dia udah punya istri dan mempunyai 2 orang anak, dan hidupnya mereka sederhana aja. It's not like a bougie priest, he actually live like an ordinary life. Dan Pendeta Henderson ini memenuhi kehidupannya itu nggak cuma di gereja aja, tetapi ia ini sering banget berkebun di kebun karet miliknya dia sendiri. Now with all that being said, ya kan, si Pendeta Henderson ini udah pasti terkenal lah ya, cause basically he's like the leader of GSRI. Everybody and their mama knows kalau Pendeta Henderson itu ramah banget, he's always welcome. Kalau lu minta advice ini tuh dia bakal dengerin. That's what people say. Bahkan kata kakak iparnya yang namanya itu ada Pak Ginting, dia bilang bahwa si Pendeta Henderson ini tuh masih tinggal bersama ibunya yang umurnya 104 tahun. Even though dia udah punya keluarga sendiri, udah punya istri dan 2 anak, dia masih mengurusi ibunya. Dan bahkan kata si Pak Ginting ini, mereka tuh udah nggak sanggup loh yang namanya ngerawat ibunya itu yang umurnya 104 tahun. Dia sayang sekali dengan mama kami. That's what he say. Emang anak baik-baik aja nih si Pendeta Henderson, kayaknya nggak ngerokok juga. Dan Pendeta Henderson ini juga rajin mengajak mertuanya untuk bergereja bareng karena dia saking sayangnya kayak begitu loh. Ditambah lagi nih kan, I'ma tell you something. Pada tahun 2012 kemarin, Pendeta Henderson ini tuh baik banget. Ia sampai mengadopsi anak temannya sendiri, dan si anak ini umur 15 tahun, jadi dia urusin tuh sampai gede, dibiayain hidup dan pendidikannya. So anyways, what I was trying to say, dia mulia banget. Nah, kita maju aja langsung ke tahun 2018, yang dimana Pendeta Henderson itu masih menjadi kepala gereja GSRI itu. Nah, di pedesaannya Pendeta Henderson tinggali itu adalah nih seorang remaja yang namanya Rosalia, yang dimana dia tuh pada tahun 2018 umurnya 21 tahun. She's a teenager now, hidupnya itu mandiri, dia tinggal bersama ibunya. Dan si Rosalia ini sehari-hari bekerja di sebuah pabrik dekat rumah saudaranya. Tetapi ini dikarenakan satu dan lain hal, ia nih berhenti bekerja di pabrik untuk sementara, cause there's something. Seperti anak muda pada umumnya, si Rosalia ini dikaruniakan seorang pacar. Nah, dia tuh udah pacaran dari umur 15 tahun sampai akhir tahun 2018 tuh kan berarti dia umur 21. Ya 4 tahun lah mereka pacaran ya kan. Namun walaupun mereka pacaran 4 tahun, mereka nih LDRan terus dikarenakan si Rudy itu tinggalnya bukan di Sumatera Utara dan bukan di desanya si Rosalia ini. Matter of fact, si Rudy itu tinggal di Kalimantan. Nah, ini nih gue balik lagi kenapa alasannya dia berhenti sebentar untuk bekerja di pabrik. Dikarenakan si Rosalia ini memutuskan untuk, you know what, dia pengen nikah sama Rudy. But before I say something, young marriage is not healthy, yo. Kita balik lagi. Rosalia, ya karena kan dia emang yang namanya anak teladan, takut Tuhan pula. She's like a model Christian. Di desa aja tuh, oh Rosalia anaknya baik-baik, suka gereja, yang kayak gitu loh anaknya ini. Yang dimana pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, si Rosalia ini, dia pamit ke ibunya bilang, "Ma, aku mau pergi bentar ya, Ma, mau kebaktian dulu di gereja." Nah, gereja mana hayo? GSRI, gereja tempat biasa si Pendeta Henderson ini. Setelah Rosalia pamitan, mamanya bilang, "Ya udah nah, hati-hati ya, jangan lupa berdoa." Little did the mother know bahwa itu terakhir kalinya mamanya melihat Rosalia bernafas.
Pada siang hari, di hari yang sama, Kamis tanggal 31 Mei tahun 2018, beberapa warga yang tinggal di dekat gereja itu, GSRI, mendengar ada suara teriakan. I'm talking about it's not a subtle scream, jadi bener-bener kayak kedengeran banget gitu loh. So, warga-warga itu mencari kan itu asal muasalnya dari mana suaranya. Oh, ternyata itu suara dari gereja. Akhirnya mereka keluar dan pas lagi menghampiri gereja itu, tiba-tiba di pagar GSRI adalah keluar nih orang satu. Ternyata si pendeta Henderson. Ditanyain kan tuh pendeta Henderson, Pak Pendeta, tadi suara apa ya? Itu dari gereja kan? Ah, apa sih? Oh, suara kucing itu mah. Setelah ditanyain gitu sama warga, pendeta Henderson nonchalantly langsung aja ngegembok pagarnya dan langsung cabut deh, dia naik motor untuk pergi kemana. Now the thing is, you can't even deny. Bahkan lo pernah kan ngerasain bahwa ada sesuatu yang bikin diri lo kok nggak enak ya nih, kayaknya perasaan nggak enak lu tuh memang bener apa yang lo pikirkan dalam otak lo. That's what happened kepada warga-warga yang di setempat itu. I don't believe that, man. Warga-warga yang mendengar jeritan itu tahu banget kalau itu bukan jeritan kucing. Akhirnya nih ya, itu gereja kan udah digembok, mereka bobo lagi, ada yang manjat pula. They try to find out what that is, karena jeritannya itu kayak it's really horrible. Setelah mencari ada apa di dalam gereja itu, it is empty. Memang kosong, gak ada siapa-siapa. Namun salah satu yang ingin mencari tahu, ia membukalah toilet gereja GSRI itu. Dan yang mereka temukan adalah jasadnya Rosalia. The police arrived, polisi datang, diceklah kan crime scene-nya, TKP-nya, dan asal kalian tahu toiletnya itu benar-benar menggenang air yang berwarna merah. Ya kalian udah tahu lah itu apaan. And it's not even a little, tapi banyak gitu loh. Dan menurut polisi, si Rosalia ini mengalami luka robek di bagian leher akibat benda tajam. So in conclusion, polisi ini bilang bahwa ada yang menggonggong lehernya si Rosalia ini. Timbullah pertanyaan, siapakah pelakunya? Warga mengatakan emang gak ada yang lihat pembunuhnya gitu loh. Tapi mereka tahu siapakah yang terakhir kali mereka lihat di gereja GSRI itu. Siapa coba? Pendeta Henderson. Polisi langsung ngejar pendeta Henderson. Cause like everybody and their mama say pendeta Henderson. Tadi saya ngeliat pendeta Henderson. Ya udahlah, polisi bergegas mencari pendeta dan berhasil lah dia ditangkap. Dan pas lagi ditangkap banget nih, lo mau tahu gak sih si pendeta Henderson tuh lagi siap-siap mau kabur dong. Koper udah siap. So he is really going on a run. Jadi kelihatan ketangkep basah banget kan siapa pelakunya. Move forward. Menurut kepolisiannya Deli Serdang, mereka kan nangkap si pendeta Henderson. Dan itu tuh ada beberapa kali interogasi. Ketika mereka sudah menjalankan interogasi yang pertama, itu polisi kan bakal ninggalin pendeta Henderson kan di ruang interogasi sendirian. Dan lo mau tahu nggak, menurut kepolisian sana, he didn't wanna be left alone. Jadi si pendeta Henderson itu memohon-mohon polisinya di sana untuk tidak meninggalkan pendeta itu sendirian di ruang interogasi. He was really scared, dia ketakutan. Coba kenapa tuh? And then setelah itulah pendeta Henderson mengakui bahwa ialah yang telah Rosalia. And he was scared kalau misalnya ditinggal sendirian. Apakah ia takut dihantui oleh roh wanita itu? And I'm not made it up, memang dari kasusnya kayak begini gitu loh. He didn't wanna be left alone. Jadi pertanyaannya adalah, siapakah wanita itu? Who's Rosalia? Dan mengapa pendeta Henderson itu membunuh Rosalia? Padahal sudah kita ketahui Rosalia itu anak yang teladan, benar-benar perempuan muda yang takut akan Tuhan, dan dia itu rajin beribadah. Ditambah lagi Rosalia ini tuh kenal baik loh dengan pendeta Henderson ini. Yang namanya anak gereja gitu kan udah pasti adalah connection kepada pendetanya. So yes, mereka ini mempunyai hubungan yang baik lah Rosalia dengan pendeta Henderson ini. Secara gitu kan, dari umur 15 tahun Rosalia ini diadopsi sama pendeta Henderson. Yes, lo masih ingat kan tadi si pendeta Henderson tuh mengadopsi teman anaknya lo. That is Rosalia. Memang Rosalia itu masih mempunyai ibu gitu ya, cuma ibunya itu susah, she was poor at that time. Jadinya pendeta Henderson ambillah, ya udah deh semua yang gua tanggung, yang dimana dia dibiayain hidupnya dan pendidikannya sampai dia umurnya 21 tahun itu. Dan pendeta Henderson, Rosalia ini tinggalnya di desa Nogorejo. Now, semenjak umur 17 tahun, Rosalia dan pendeta Henderson ini menjalin hubungan backstreet.
Ya pacaran diem-diem. Ya gue komennya nanti aja, but it's always ya Pris lah, ya Ustaz lah, why are they like this? Gak sampai gitu aja, alright. Mereka juga beberapa kali melakukan hubungan intim yang dilakukan di kebun karetnya Pak Pendeta. Nah dari hubungan gelapnya itu membawalah penerangan alias kehidupan baru. Rosalia mengaku bahwa ia hamil. Pendeta Henderson ketika mendengar itu dia panik dan langsung menyuruh Rosalia untuk cepat menggugurkan anaknya mereka ini. That is so cruel. Tetapi Rosalia itu menolak. She knows that like abortion itu dosa. She didn't want to do it. Like how could a priest tell you to abort your child? Ya udahlah, Rosalia nolak, tapi si pendeta Henderson nih masih aja kayak udah gugurin aja, nanti gue bakal cari cara baru lagi, lalala. Gue bakal cari jalan keluarnya, you won't be sick, kamu gak bakal sedih kok. Setelah Rosalia bilang kalau dia ya hamil dan terus dia nolak untuk aborsi, seminggu kemudiannya si pendeta Henderson ini katanya menemukan cara jalan keluar yang baru. Lebih tepatnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei tahun 2018, pendeta Henderson menelpon Rosalia lah untuk bilang, yuk kamu ke gereja yuk hari ini, ikut kebaktian hari ini, dan aku mau ngomongin sesuatu nih dengan kamu. Ya udah Rosalia, oke, boleh, tapi aku mau ketemuan dulu ya sama si Rudy, karena si Rudy itu lagi nyamperin lah ke Sumatera. Nah hal itu membuat pendeta Henderson jealous, dia cemburu. Oh iya ya, kalau dia tuh punya pacar. Right, setelah Rosalia bertemu dengan Rudy, Rosalia pergi kebaktian di GSRI. Ternyata pas lagi datang, don't nobody there, bener-bener gak ada kebaktian, it's just the both of them, cuma Rosalia dan pendeta Henderson. Dan disitulah ada sebuah percakapan yang sangat intens. Basically dia tuh bukan anak-anak yang ngomong kata kasar lah, tetapi pada hari itu Rosalia tuh nggak tahu gimana mulutnya kasar banget ke pendeta Henderson, yang sampai di mana pendeta Henderson ini memukul pundaknya Rosalia. Dia tersungkur kan tuh, kalung salib gua sampai jatuh. Terus dilanjutin dengan dia memukul palanya Rosalia sebanyak 3 kali. Dan pas lagi dipukul palanya itu kan ya, itulah si Rosalia teriak melengking. Nah di situ warga-warga kaget. Nah ketika si Rosalia itu teriaknya melengking, langsung diubrok lehernya sama si pendeta Henderson itu, yang berujung ke Kematiannya Rosalia. Now the thing is, dia itu bukan di toilet, jadi di ruangan lain. Lalu si pendeta itu menyeret jasadnya Rosalia sampai ke toilet, yang dimana ia berusaha untuk membersihkan cucuran darahnya itu. Si pendeta Henderson bersihin Darahnya Rosalia. dia pakai kain dan dia belum puas. Lalu Jasad anak angkatnya. ini dia udah paksa. Maaf ya, gue nggak bisa jelas banget bahasanya karena lo tahu YouTube gue kayak gimana. Dia mengakui semuanya, bahkan kronologinya juga keluar dari mulutnya pendeta Henderson ini, dan mendapatkan hukuman di penjara selama 20 tahun. Now fast forward, kalian tahu nggak sih hasil otopsinya Rosalia kan keluar tuh. Telah diketahui ternyata bahwa Rosalia itu tidak mengandung sama sekali. She was never pregnant, jadi dia itu nggak hamil sama sekali. Alasannya mengapa dia bilang ke pendeta Henderson itu hamil nggak tahu bagaimana ya. Ya jadi gimana ya cerita ini ya, seorang pendeta yang harusnya memberikan contoh baik dan menuntun orang-orang, yang harusnya mengeluarkan orang-orang dari kegelapan, tapi dia sendiri yang malah ada di tempat kegelapan itu. Dan ia telah melanggar 10 perintah Allah. So ya, at the end of the day, dia itu dipenjara 20 tahun dengan ancaman hukuman mati. And oh ya, satu lagi nih gue lupa. Pacarnya si Rosalia yang Rudy itu, Rudy merupakan ponakannya pendeta Henderson. Jadi benar-benar love triangle, cinta segitiga. So that is it y'all, kasus di Indonesia. I think this is the very first time gue ngebawa kasus yang dari Indonesia ya. And if you like it, drop in the comment kasus mana yang kalian mau gue bawain, either itu Indonesia atau di luar negeri. It has been 100 times dimana gue bikin konten yang dimana orang itu figurnya baik, mukanya kayak angel. That doesn't mean they're kind. Do not trust anybody y'all. Sedih ya. It's the sad world we live in. We cannot even identify who's good and who's evil. I guess this is it, y'all. Thank you so much for watching me. And don't forget to like, subscribe, follow your girl's Instagram, Sasha X Marissa, and I will see you when I see you.